Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut untuk pertemuan ketiga kita ini hari pada mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia dengan materi Ekonomi Ketenagakerjaan atau Labor Economics. Tenaga kerja sebagai sub-part of economics, yaitu sebagai subbidang dari ekonomi. Labor economics is study of work and pay. Jadi di mana ekonomi ketenagakerjaan adalah studi tentang kerja dan upah. Untuk menentukan cakupan, kita harus menjawab dua pertanyaan. Jadi yang pertama, mengapa labor economics merupakan cabang terpisah dari ilmu ekonomi? Yang kedua, bagaimana labor economics berbeda dari industrial relation atau hubungan industrial dan dari personal management atau manajemen personalia. Di dalam ekonomi ketenagakerjaan, ada masalah serikat kerja, hukum ketenagakerjaan, asuransi sosial, manajemen personalia, atau ekonomi ketenagakerjaan kelembagaan, atau dikenal dengan institutional labor economics. Di dalam analytical labor economics, ada analisis ketenagakerjaan dengan menggunakan teori ekonomi dan New Homes Economics atau ekonomi rumah baru dan The Economic Approach to Human Behavior atau adanya pendekatan ekonomi dalam perilaku manusia. Melihat penawaran permintaan pekerja secara individu, yaitu mengapa orang bekerja, berapa banyak waktu, alokasi waktu di pasar kerja dan di rumah tangga, hubungannya dengan perkawinan dan kelahiran. Investasi dalam modal manusia atau investing in people. Jadi orang-orang yang berinvestasi itu adalah the economics of population quality ya. Jadi ekonomi dalam kualitas populasinya menurut Theodore Roosevelt, yaitu para ahli ekonomi dari Chicago. Ekonomi kependudukan itu merupakan bagian dari ekonomi pembangunan. Membahas ekonomi pembangunan yang berhubungan dengan kependudukan. Yang ketiga adalah New Homes Economics, banyak dipakai dalam analisis untung rugi, punya anak, perpindahan penduduk. Yang keempat adalah jumlah dan mutu penduduk. Pokok-pokok bahasan mencakup ilmu ekonomi yang diterapkan untuk menganalisis pembentukan dan pemanfaatan sumber daya manusia yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi, baik secara mikro dan makro. Penerapan teori ekonomi, yaitu SDM, tenaga kerja, jumlah, mutu, komposisi penduduk, dinamika kependudukan, sejarah kependudukan, atau transisi demografinya. Perkembangan pemikiran ekonomi sumber daya manusia, tingkah laku individu dalam alokasi waktu, kombinasi leisure atau tenggang waktu dan barang atau jasa, perencanaan tenaga kerja, investasi dalam modal manusia, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan jadi dalam pengertian ruang lingkup ekonomi sumber daya manusia, menurut model ekonomi klasik, ekonomi itu adalah kebutuhan atau keinginan dan sumber-sumber. Kebutuhan atau keinginan tidak terbatas, yaitu sumber-sumbernya terbatas. Ilmu ekonomi yaitu bagaimana memenuhi kebutuhan, keinginan masyarakat yang tidak terbatas, sedangkan sumber-sumber terbatas. Yang ketiga, scarcity atau kelangkaan dan pilihan. Yang keempat, biaya. Dan yang kelima, perilaku. Dalam individu, model ekonomi neoklasik atau individualistis. Dalam pemerintah itu segala keputusan dianggap keputusan individu. Jadi individu itu ada selera, pilihan, atau preferensi, kebutuhan, keinginan, kepuasan. Jadi seseorang lebih menyukai benda dalam jumlah lebih besar. Yang kedua, seseorang mengalami utilitas marginal yang makin berkurang.
Maksudnya di sini kepuasan seseorang dalam penggunaan sumber daya, dalam penggunaan barang dan jasa dalam satu unit barang itu semakin berkurang. Utilitas atau kegunaan atau manfaat, benda itu bersifat materi dan non-materi, punya kegunaan atau utilitas. Jadi kalau dia materi, contohnya mobil, uang, rumah, baju, dan sebagainya. Kalau dia non-materi itu waktu santai ya, cinta kasih, keamanan, dan sebagainya. Itu bersifat subjektif. Jadi di sini sifatnya individu ya. Utilitas itu sebenarnya ada dua, ada utilitas total, di mana pertambahan atau pengurangan kepuasan terhadap penggunaan satu unit barang itu semakin berkurang atau semakin bertambah. Itu terhadap utilitas marginal. Kalau dia utilitas total berarti kepuasan untuk keseluruhan penggunaan barang atau jasa yang tertentu. Contoh misalnya seseorang yang mengkonsumsi makanan. Semakin banyak makanan dikonsumsi, semakin tinggi utilitasnya sampai pada jumlah tertentu. Kalau dia utilitas marginal adalah sama dengan nol apabila utilitas total berada pada titik maksimum. Jadi ingat bahwasanya untuk penggunaan suatu barang ya, kepuasannya itu ada titik jenuhnya gitu. Jadi ketika kita menggunakan satu unit barang yang tertentu, pasti ada kepuasan pada unit tertentu juga. Jadi semakin tinggi nilai kepuasan berarti semakin tinggi pula kualitas dari suatu barang tertentu. Tetapi kalau semakin berkurang nilai kepuasan berarti semakin berkuranglah nilai dari kegunaan suatu barang tertentu itu. Seperti itu. Hubungan utilitas total, utilitas marginal, konsumsi di dalam satu grafik ya. Kalau dia utilitas total, gambar grafik melengkung ke atas, seperti parabola dia, ada utility totalnya, garis seperti garis parabola, lalu titik Q ya, dari angka 0, garis dia horizontal, itu adalah kuantitas makanan. Grafik kedua adalah utilitas marginal. Jadi yang tadi utilitas totalnya adalah titik garis atau utilitas totalnya itu seperti parabola, sekarang seperti melengkung jatuh ke titik horizontal 0 sampai garis Q. Q itu adalah kuantitas makanannya. Oke, lanjut. Konsep biaya atau pengorbanan, yaitu dengan adanya kelangkaan, maka individu harus melakukan pilihan. Mereka harus mengorbankan alternatif yang lain. Jadi misalnya ada satu unit barang yang memang itu langka sekali didapat, maka untuk mendapatkan kelangkaan satu barang tersebut kita harus mengorbankan misalnya uang atau pengorbanan yang lainnya untuk mendapatkan satu unit barang tertentu. Konsep biaya yaitu alternatif yang hilang. Yang ketiga, alternatif yang paling rendah nilainya yang dikorbankan lebih dahulu. Ilmu ekonomi tenaga kerja sebagai subsistem dari sistem ekonomi. Ilmu ekonomi tenaga kerja memusatkan perhatiannya pada satu, tingkah laku perorangan dalam peranan mereka sebagai pemasok tenaga kerja, dan kedua, pihak peminta yang membutuhkan jasa tenaga kerja. Jadi pasar tenaga kerja yaitu ada permintaan dan penawaran secara bersama-sama menentukan jumlah yang akan dipekerjakan serta upah yang akan mereka terima. Pendayagunaan SDM atau sumber daya manusia dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi jumlah dan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, faktor dan kondisi yang mempengaruhi perekonomian.
Penawaran atau persediaan tenaga kerja, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah jumlah penduduk dan struktur umur, yang kedua tenaga kerja, yang ketiga jam kerja atau lamanya orang bekerja, yang keempat pendidikan atau latihan, yang kelima adalah produktivitas. Penduduk dan struktur umur. Penduduk itu ada dikategorikan dua, yaitu penduduk negara maju dan penduduk negara berkembang. Struktur umur itu ada tiga, yaitu pengaruh variabel demografi, dilihat dari fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Yang kedua, tingkat partisipasi angkatan kerja. Yang ketiga adalah dependensi rasio. Kependudukan atau demografi, yaitu jumlah penduduk yang dipengaruhi oleh tingkat kelahiran atau fertilitas, tingkat kematian atau mortalitas, dan migrasi. Pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh tiga variabel demografi. Yang pertama kelahiran, yang kedua kematian, dan yang ketiga adalah migrasi. Model pertumbuhan penduduk. Pengukuran pertumbuhan itu ada rumusnya, balancing equation PT sama dengan PO ditambah B dikurang D ditambah net migration. Yang kedua compound interest, yang ketiga eksponensial. Fertilitas atau kelahiran dalam penawaran atau persediaan tenaga kerja. Fertilitas atau kesuburan atau kelahiran itu adalah jumlah kelahiran yang sebenarnya. Yang kedua itu fecundity atau fecunditas adalah potensi atau kapasitas seseorang atau dia laki-laki atau dia perempuan untuk mempunyai anak. Yang keempat adalah general fertility rate. Maksudnya 1000 adalah jumlah kelahiran pada suatu tahun tertentu, yaitu penduduk perempuan pertengahan tahun dari umur 15 sampai 44 atau 15 sampai 49 tahun. Yang kelima adalah age-specific fertility rates, yaitu 1000 maksudnya jumlah kelahiran pada wanita umur X atau X ditambah N. Penduduk pertengahan tahun dalam kelompok X atau X ditambah N. Dan yang terakhir adalah TFR atau total fertility rates, yaitu jumlah dari ASF dikali 1000, yaitu dalam Indonesia atau negara Indonesia 2005, di tahun 2005 yaitu sama dengan 2,12. Crude birth rate atau angka kelahiran kasar. Pengertian di sini adalah jumlah kelahiran dalam tahun tertentu dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun. CBR atau crude birth rate sama dengan 1000. 1000 di sini dalam arti jumlah kelahiran per jumlah penduduk pertengahan tahun. Angka tertinggi di Afrika dan Asia di atas 30 tahun. Yang terendah Jepang dan Eropa di bawah umur 15 tahun. The crude rate of natural increase, rumusnya adalah CBR dikurang CDR. Mortality atau kematian, CDR crude death rate, atau angka kematian kasar, yaitu 1000. Maksudnya di sini adalah jumlah kematian, yaitu penduduk pertengahan tahun. Jadi ASDR itu sama dengan age specific death. 1000 di sini maksudnya jumlah kematian umur X ditambah N, yaitu penduduk pertengahan tahun umur X ditambah N. SDR yang paling tinggi tahun 1983 itu umurnya kurang dari 1, 105,1 Algeria, 98,8 Mesir tahun 1980. SDR paling rendah tahun 1989 umur kurang lebih dari 1, 4, 8 pada negara Jepang. Migrasi di sini adalah perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah yang lain atau rural ke urban. Imigrasi dan emigrasi. Net migration atau immigration dikurang outmigration. Alasannya itu motivasi ekonomi, peningkatan modal manusia, dan pendidikan. Penawaran terhadap pekerja, yaitu konsep penawaran terhadap pekerja. Penawaran terhadap suatu barang merupakan hubungan antara harga dan jumlah barang. Penawaran terhadap pekerja adalah hubungan antara tingkat upah dan jumlah satuan pekerja, yaitu orang atau jam yang disetujui oleh pensupply untuk ditawarkan. Jadi penawaran tingkat kerja ini ada dua, ada penawaran tingkat kerja jangka pendek dan penawaran tingkat kerja jangka panjang. Kalau dia jangka pendek,
adalah tidak ada penyesuaian dalam jangka pendek dan keadaan tidak berubah, atau jumlah SDM-nya tetap, skill tetap, dan tidak ada migrasi. Jumlah satuan pekerja dalam suatu perekonomian tergantung pada jumlah penduduk, persentase jumlah penduduk yang memilih masuk dalam angkatan kerja, sama dengan partisipasi angkatan kerja atau disingkat dengan PAK. Yang ketiga, jumlah jam kerja yang ditawarkan oleh angkatan kerja. Yang keempat, upah pasar. Teori penawaran terhadap pekerja berdasarkan pada New Homes Economics atau ekonomi rumah baru. Teori ekonomi pada dasarnya adalah teori pilih-memilih untuk memaksimalkan kebutuhan berdasarkan keterbatasan sumber daya yang ada. Jadi New Homes Economics sebenarnya adalah analisis ekonomi mikro dengan beberapa elemen yang berbeda. Elemen New Homes Economics di sini adalah yang pertama berhubungan dengan memaksimalkan utility atau memaksimalkan pilihan-pilihan yang ada dalam memenuhi kepuasan konsumen. Yang kedua adalah teknologi produksi rumah tangga yang digambarkan oleh satu atau beberapa fungsi produksi. Yang ketiga, rangkaian asumsi tentang cara memperoleh sumber-sumber rumah tangga, yaitu dalam waktu yang akan digunakan dalam proses produksi rumah tangga. Yang keempat, keterbatasan sumber yang dihadapi oleh rumah tangga dalam pembuatan keputusan, yaitu kendala tersebut adalah harga dan pendapatan. Penjelasan elemen kedua yaitu teknologi produksi rumah tangga yang digambarkan oleh satu atau beberapa fungsi produksi. Yang kedua, dalam teori ekonomi konvensional komoditi pasar dapat langsung memberikan kepuasan kepada individu. Yang tiga, menurut New Homes Economics, komoditi pasar tidak dapat langsung memberikan kepuasan pada individu. Komoditi pasar harus diolah dulu bersama input rumah tangga. Jadi harus ada nilai produksinya dulu. Transformasi input pasar dan input rumah tangga menjadi komoditi rumah tangga yang langsung memberikan kepuasan digambarkan melalui fungsi produksi rumah tangga. Contoh, dalam novel A dan B, baca novel yang sama dalam waktu yang sama, kemampuan menikmati novel berbeda. Jadi punya fungsi produksi rumah tangga yang beda. Jadi transformasi waktu dan novel. Model ekonomi fertilitas, input waktu yaitu suami istri. Dan salah satu komoditi yang dapat dibeli di pasar adalah input untuk memproduksi 3 jenis barang rumah tangga, yaitu contohnya jumlah anak, kualitas, dan barang lain. Jadi jumlah anak dan kualitas anak diproduksi oleh proses produksi yang berlainan. Fungsi penawaran jangka pendek, waktu rumah tangga, atau komoditi pasar. Komoditi pasar di sini ada komoditi pasar itu waktu rumah tangga, partisipasi dalam angkatan kerja, upah, dan selera. Konsep penawaran atau supply, penawaran barang di sini adalah suatu hubungan antara harga dan kuantitas barang di mana para pemasok siap menyediakannya. Berarti kalau sudah ada kata penawaran, berarti para pemasok harus ada siap atau menyiapkan barang tersebut gitu, dalam waktu tertentu. Kurva penawaran barang dilihat dari garis vertikal yaitu harga H1 dan garis horizontal adalah B1 atau barang. Ada garis grafiknya itu lurus dari kiri titik 0 ke arah kanan atas atau penawaran atau supply. Ya, itu ya pelajaran pada tingkat sekolah juga sudah dipelajari. Penawaran tenaga kerja atau penawaran tenaga kerja itu adalah suatu hubungan antara tingkat upah dengan jumlah tenaga kerja yang dimiliki oleh seseorang yang siap untuk digunakan. Jadi kurva penawaran tenaga kerja melukiskan jumlah tenaga kerja maksimum yang dapat disediakan oleh para pemilik tenaga kerja pada berbagai kemungkinan tingkat upah dalam periode tertentu. Jadi bisa dilihat dalam grafik kurva penawaran tenaga kerjanya ada garis vertikal ya ke atas adalah garis upah, ada U1 dan U2, dan garis horizontal lurus ya mendatar yaitu ada
Titik T1 dan T2 di sini adalah garis tenaga kerja. Dan tadi sama ya, supply-nya itu tetap bergaris dari titik 0 dari kiri bawah ke kanan atas. Utility atau memaksimalkan berdasarkan pilihan individu. Itu barang yang dikonsumsi dibagi dua. Ada barang-barang pasar, ada barang non-pasar. Utilitas yang diterima individu dari berbagai macam kombinasi waktu non-pasar dan barang-barang pasar digambarkan dengan kurva indiferen. Utility atau utilitas total adalah individu mengkonsumsi kedua barang atau keseluruhan barang. Kombinasi tergantung pada preferensi atau pilihan, selera, atau cita rasa. Kendala-kendala, budget line, atau garis anggaran. Jenis barang. Barang-barang yang dikonsumsi rumah tangga dibagi dua. Ada barang-barang pasar, waktu non-pasar. Manfaat penggunaan utility, yaitu dari berbagai macam kombinasi waktu non-pasar dan barang-barang pasar, dilukiskan dengan kurva indifference atau indifference curves. Kurva indifference bisa dilihat ya dari garis grafiknya itu vertikal adalah barang pasar pada titik Y dan garis horizontal mendatar yaitu pada titik X1, X2, dan X3 yaitu waktu non-pasar. Ada garis melengkung dari sisi kanan bawah ke kiri atas ya. Angka 4 dan 2. Jadi ada titik C di situ konsumsi atau IC ya. Indeks konsumsi. Jadi ada IC di situ dari kanan bawah ke kiri atas. Di titik 3, 4, 2 di situ adalah titik peredaran untuk mengkonsumsi suatu barang di pasar ya sampai garis titik grafik 2 dan di waktu non pasar itu adalah di mana pengkonsumsi untuk suatu barang itu pada waktu non pasar. Jadi A, B, C itu adalah titik Y ya, di mana titik barang pasar tersebut batasnya dan 1 itu adalah angka bebas. Kurva indiferen di sini adalah kurva indiferen bukan garis lurus, yaitu ingat diminishing marginal utility. Cembung ke arah titik origin atau kecondongan kurva menggambarkan seberapa banyak seseorang mau berkorban untuk memperoleh barang lainnya. Tidak saling berpotongan dia. Itu tadi untuk penjelasan gambar grafik kurva indiferensi. Utilitas pada kurva IC atau titik A merupakan kombinasi dua barang, yaitu OY atau barang pasar dan OX adalah barang non-pasar. Sama dengan itu adalah utilitas totalnya. Jika pada titik B utilitas total lebih daripada titik A, barang pasar OY, barang pasar, barang non-pasar OX. Pada kuadran 1, utilitas total lebih besar. Jadi pada titik C, OY tetap, OX actionnya lebih sedikit. Maka di titik C, utilitas total lebih kecil dibanding titik A. Untuk membaca grafik itu ya. Udah sampai di sini dulu. Selebihnya bisa dibaca lagi ya oleh mahasiswi dan mahasiswa saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh kita diskusikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.